也许世界就这样，我也还在路上，没有人能诉说。也许人只能沉默，眼泪是人眼光。Hai teman-teman, perkenalkan, aku Nabila Agustina Darmawan. Aku punya mimpi besar menjadi penyanyi profesional dan mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Aku memulai mimpiku dari menyanyikan lagu anak-anak dan membuat panggung semakin ramai dan menyenangkan. Aku suka sekali bernyanyi sejak kecil. Suaraku seperti teman yang selalu menemani kemanapun aku pergi. Aku ingin semua anak-anak ikut bernyanyi bersamaku. Lagu anak-anak itu seru, bisa membuat kita menari, tertawa, dan bahagia. Aku ingin lagu anak-anak semakin sering terdengar di mana-mana, supaya kita semua bisa bernyanyi bersama. Terima kasih. Dan kali ini saya akan menyanyikan lagu single saya yang terbaru berjudul Saya Meraih Mimpi. Pesan moral dari lagu ini, terus semangat, jangan pernah menyerah. Semua impian akan menjadi nyata jika kalian mempunyai keberanian untuk mengejarnya. Semangat teman-teman. Yuk bernyanyi bersamaku teman. Di setiap langkahku yang penuh harapan, ku tetap langit dengan keyakinan. Mimpi yang ada di ujung pelangi. Saya meraih mimpi, takkan mundur lagi. Walau badai menghadang, ku terus berdiri. Dengan semangat membara, takkan berhenti. Setiap detik berharga, dan ku wujudkan nanti. Cause I'm in the nowhere, no, no way I'm living without you. I'm not living without you. You see that true star? No way, there's no way. Please don't go away from me. Try it, mister. Try it, mister. I know you can. Nah, itu udah bagus Nabila. Yang kamu ingat itu di nyanyi ada 4 bagian. Nomor satunya itu feel. Kita praktekin langsung ya. No, I'm living without you. Jadi langsung itu pakai feel semuanya. Jadi ada dinamika yang kamu bisa arahkan semua itu lagu itu. Nah, semua itu dikontrol di diafragma. Diafragmanya ini aku lihat sebenarnya. Aku suka sekali bernyanyi. Sejak aku berusia 3 tahun, aku selalu melakukan kegiatan sambil bersenandung. Mama dan papa yang melihat kebiasaanku ini mendukungku dengan mendaftarkanku ke kursus menyanyi. Bukan cuma 1, tapi 2 tempat sekaligus. Yang sekarang ini, aku sedang berlatih vokal bersama Om Christian Baskara. Om Chris bukan hanya pelatih vokalku, tapi juga menciptakan lagu untukku loh. Dia membuatku lagu khusus untukku yang berjudul Amanah Papa Mama. Lagu ini bercerita tentang anak yang mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, belajar, dan berdoa. Aku berharap lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman-teman agar selalu mengikuti nasihat orang tua. Om Chris juga menyelipkan pesan untuk para orang tua, supaya mereka selalu membimbing anak-anak dengan baik. Teman-teman, dengarkan laguku ya. Denting piano mengingatkan aku saat aku bersama mamaku. Mama inginkan ada bermain bersama. La 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 la. Setiap latihan dengan Om Chris, aku semakin semangat karena aku belajar teknik vokal, penghayatan lagu, dan cara menyampaikan pesan lewat suara.
Aku ingin suaraku bisa menyentuh hati banyak orang. Teman-teman tahu tidak, Om Kris ini vokalis band loh. Mungkin kakak-kakak kita yang lebih tahu band Om Kris. Nah, Nabila, ini kan lagu Amanah Papa Mama Om ciptain khusus untuk kamu kan. Bisa diceritain nggak ke Om gimana? Saya merasa senang menyanyi lagu Amanah Papa Mama karena memang ini lagunya nyaman untuk teknik vokal saya dan saya suka pesan moralnya. Pesan moralnya adalah kalian harus selalu patuhi nasihat orang tua supaya nanti besarnya kalian bisa jadi anak yang sukses. Teman-teman, nah kali ini aku mau ceritain piala, medali, dan piagamku yang paling berkesan. Ini yang paling aku berkesan karena saya ke Jepang untuk mengikuti lomba Gaska International Music Competition. Kompetisi ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa untukku. Aku bersaing dengan peserta dari berbagai negara, seperti Jepang, Singapura, Thailand, Korea, Hong Kong, Dubai, dan masih banyak lagi. Mereka semua hebat-hebat, punya suara yang luar biasa. Nah, saya merasa grogi sebelum naik panggung karena melihat 4 dewan juri yang dari internasional. Lalu saya menenangkan diri dengan rileks dan tarik nafas. Lalu suara bel berbunyi, saya langsung bernyanyi. Kemenangan ini adalah kado terindah untukku di tahun lalu. Aku sangat bersyukur dan bangga bisa membawa pulang gelar juara. Selanjutnya ada IMPAF 2024 International Music Performing Arts Festival 2024. Saya sangat berkesan dengan piala ini karena ini dari internasional dan sewaktu itu saya menyanyi lagu Never Enough dan dewan jurinya dari internasional juga. Tidak cuma lomba menyanyi, aku juga senang mengikuti Olimpiade Matematika loh teman. Contohnya Southeast Asian Mathematical Olympiade di tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya ada Southeast Asian Mathematical Olympiad 2024 dan 2023. Saya agak grogi saat masuk lomba ini karena soalnya susah banget. Aku suka matematika karena saya suka berhitung dan saya suka mengembangkan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Selanjutnya lomba matematika lagi nih, lomba World Mathematics Invitational. Saya sedikit grogi karena lombanya susah banget dan yang aku melawan seluruh dunia. Selamat siang Om Jenny. Selamat siang Pak Pascal. Oke, terakhir kita sudah pernah belajar tentang satuan panjang kan? Untuk menghafalkan tangga satuan panjang ini ada lagunya, masih ingat? Kilometer. Asik, aku paling senang nih menggunakan metode bernyanyi untuk menghafal pelajaran. Bukunya ditutup dulu. Bersama-sama ya, 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, diameter, desimeter, sentimeter, akhirnya milimeter.
Aku adalah murid kelas 3 sekolah dasar di Mentari Intercultural School. Hari ini kami belajar pelajaran kesukaanku, yaitu matematika. Aku memang suka banget berhitung dan menyelesaikan soal-soal angka. Rasanya seperti memecahkan teka-teki seru yang bikin aku penasaran dan ingin terus mencoba sampai berhasil. Dari hektometer turun 3 tingkat. Nabila. Oh iya, di sekolahku kami diwajibkan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Tapi karena hari ini sedang sesi bahasa Indonesia, kami boleh berbicara dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah masuk pelajaran math, kami kembali pakai bahasa Inggris lagi supaya tetap terbiasa. Tadi Pak Guru memberikan kami tugas untuk mengukur benda-benda di sekitar kelas menggunakan penggaris. Aku langsung semangat dan mulai mengukur apapun di sekitarku. Yuk kita belajar bersama tentang satuan panjang, teman. Contoh, dari kilometer ke hektometer turun berapa tingkat? Berapa? Oke, kalau turun dibacanya apa? Setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Oke, dari kilometer contoh 5 kilometer sama dengan titik-titik hektometer. Turun berapa tingkat? Karena kilometer ke hektometer turun 1 tingkat, berarti 5 dikali 10 sama dengan 50 hektometer. Yeay, bagaimana teman? Matematika itu seru kan? Oh iya, belakangan ini aku juga mengikuti kelas tambahan bersama teman-temanku. Karena kami akan mengikuti lomba cerdas cermat antar kelas. Nabila, bentar lagi kan tanggal 9 itu kamu ada cerdas cermat. Iya. Persiapan kamu apa aja? Persiapan aku harus belajar PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Teman-teman sih sudah belajar juga. Nabila itu kan banyak kegiatan nyanyi ya. Terutama kemarin waktu Evel 2SN itu kan. Nah, Nabila kan kebetulan lolos. Silakan di tingkat selanjutnya. Pas kami minta Nabila juga harus sering berlatih ya. Iya. Oke. Satu lagi pesan bapak saya. Selain Nabila menyanyi, Nabila juga harus tetap fokus belajar ya. Oke. Jangan pernah tinggalkan belajar. Oke. Siap Pak Guru. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk seimbang antara sekolahku dan juga impianku menjadi penyanyi. Iya. Aku memang sangat suka bernyanyi. Tapi kamu juga sudah tahu kan kalau aku juga suka sekali dengan matematika, terutama soal berhitung. Rasanya seru sekali ketika bisa menemukan jawaban yang benar. Selain kursus menyanyi, aku juga mengikuti kursus matematika karena aku ingin semakin mahir dalam berhitung dan memahami angka-angka dengan lebih baik. Meskipun aku bercita-cita menjadi penyanyi dan ingin mengejar karir di dunia tarik suara, aku sadar kalau pendidikan tetap penting. Aku tidak mau melupakan akademik karena ilmu yang aku pelajari di sekolah juga bisa membantuku dalam banyak hal. Halo teman-teman, aku lagi belajar sempoa. Nah, aku mau kasih tahu kalian triknya menghitung sempoa. Jadi, terutama kalian harus pakai alat ini. Alat ini bernama abakus. Pertama, kita bahas rumus-rumusnya dulu ya. Abakus adalah alat berhitung dari zaman dulu loh teman. Tapi sampai sekarang masih banyak dipakai. Bentuknya seperti papan dengan batang-batang dan manik-manik yang bisa digeser ke atas dan ke bawah. Setiap batang di abakus punya 2 bagian. Di bagian atas ada 1 manik yang disebut manik 5. Di bagian bawah ada 4 manik yang disebut manik 1. Dan setiap batang mewakili 1 nilai tempat. Batang paling kanan satuan, sebelah kiri puluhan, lalu ratusan, dan seterusnya. Nah, teman-teman, karena aku sudah di tingkat intermediate 3,
Jadi, saya tidak perlu alat abakus lagi. Alat abakusnya sudah ada di dalam bayanganku. Untuk kalian yang masih mau belajar sempoa, masih harus pakai alat abakus ini dulu ya. Jadi, aku selalu berusaha seimbang, belajar dengan rajin, berlatih vokal dengan semangat, dan tentu saja tetap bermain serta bersenang-senang. Hehehe. Hari ini kamu mau show. Lagunya apa aja nih? Lagunya populer, Saya Meraih Mimpi, Amanah Papa Mama, dan lain-lain. Oke, yuk kita pilih baju apa yang pas tuh hari ini, buat show hari ini. Bagaimana kalau kita bawa 3 baju? Oh, boleh juga, yuk kita pilih yang mana. Mamaku itu luar biasa. Semua urusanku, dari yang kecil sampai yang paling penting, semuanya mama yang bantuin. Mau tampil di panggung, mama yang siapin. Mau ikut lomba, mama yang atur semuanya. Yang paling keren, setiap kostum yang aku pakai itu hasil rancangan mama sendiri loh. Mama selalu pilih warna-warna cerah supaya aku bisa tampil maksimal. Cantik, tapi tetap nyaman. Mama tahu betul gaya yang cocok buat aku. Kali ini, aku mau coba beberapa kostum yang akan aku pakai untuk pentas nanti ya teman. Bagus semua kan? Tentu saja, mamaku gitu loh. Saya Nabila, saya akan menemani acara hari ini. Dan saya akan menyanyikan lagu populer. Buat aku, panggung adalah duniaku. Saat aku melangkah ke atas panggung, rasanya seperti semua energi dalam diriku langsung penuh. Di atas panggung, aku bisa menyanyi sepuasnya, mengekspresikan perasaan lewat lagu, dan menghibur teman-teman serta semua yang menonton. Aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri. I simply have to take over. I know exactly what they need. Kadang-kadang, tentu saja, aku masih merasa tegang dan gugup. Tapi aku belajar bahwa itu hal yang wajar. Semakin sering aku tampil, aku merasa kepercayaan diriku tumbuh dan aku jadi makin siap untuk memberikan yang terbaik. Aku juga suka banget saat bisa bertemu dengan banyak orang baru. Mereka memberi senyuman dan itu bikin aku makin semangat untuk terus bernyanyi. Oh, keren banget ya Nabila ya. Nabila kok suka nyanyi itu dari umur berapa nih? Aku suka nyanyi dari umur 3 tahun dan aku belajar nyanyi dari umur 6 tahun. Tapi Nabila sering show-show kayak gini nggak? Sering. Sering ya, udah berapa kali nih? Dari umur berapa Nabila show? Saya show dari umur 7 tahun. Besar ataupun kecil panggung akan tetap menjadi jalanku untuk lebih dekat dengan cita-citaku. Karena selama aku bisa menyanyi dan membagikan kebahagiaan, di sana aku merasa paling hidup. Aku mau nunjukin pujian aku nih. Wow. Musik, aku dapet 100. Komputer, aku juga dapat 100. Mandarin, aku dapat 95. Oke, artinya itu kamu dapat bonus 4 hadiah untuk kamu. Terima kasih. Setiap langkah yang aku ambil untuk mendekati mimpiku, selalu ada 2 sosok yang setia mendampingiku, Mama dan Papa. Mereka adalah semangatku, sumber kekuatanku, dan alasan aku tidak pernah menyerah. Oke, yang buat kamu susah di sini pelajaran apa? Yang paling susah di sini itu pelajaran English. Oke, kenapa susahnya? Karena ada cerita, kita harus cermatin cerita itu, jadi susah. Oh, susah. Jadi di situ kamu harus
benar-benar memahami cerita itu, oke? Oke. Baru kamu bisa menjawab dengan benar. Aku sangat senang, bahkan bersyukur karena dalam setiap usahaku ada mereka yang selalu percaya padaku. Dukungan mama dan papa membuat aku terus semangat untuk belajar lebih giat agar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Semangat untuk terus berlatih bernyanyi agar aku bisa tampil lebih baik dan percaya diri. Kamu kan dari Senin sampai Jumat itu sekolah dan Sabtu Minggu kamu show. Dengan banyaknya kegiatan ini, kamu capek nggak sih sayang? Aku capek banget Mami, tapi aku tetap semangat. Wah hebat, capek tapi happy ya. Iya. Oke, jadi kamu dari kegiatan ini semua, kamu apa sih yang kamu mau nanti cita-cita kamu yang akan kamu pengen banget kamu akan buat masa depan kamu? Cita-cita aku untuk menjadi penyanyi yang profesional dan bisa mengharumkan bangsa dan negara Indonesia dan bisa menginspirasikan semua anak-anak Indonesia. Oke. Papi akan selalu mendukung kamu. Ya. Oke? Oke. Tapi Mami akan selalu dukung kamu sayang. Makasih. Terima kasih mama papa, kita berjuang menghadapi dunia takkan merasa. Ketika aku lelah, mereka hadir dengan pelukan hangat dan kata-kata yang menenangkan. Ketika ragu, mereka menguatkan aku dengan keyakinan yang begitu tulus. Tapi aku tahu, aku tidak berjalan sendiri karena kalian selalu ada. Doakan aku ya, Ma, Pa. Doakan aku bisa menjadi anak yang membanggakan. Dan suatu hari nanti, aku bisa membuat kalian tersenyum dan bangga. Karena semua perjuangan kita ini tidak sia-sia. Perjalananku meraih mimpi tidak selalu mudah, lelah pasti, tapi semangat tidak boleh runtuh. Aku bersyukur sekali karena punya hobi yang membawaku melangkah dari panggung ke panggung. Setiap penampilan memberiku pengalaman baru dan setiap tantangan membuatku tumbuh lebih kuat. Aku bahkan pernah tampil di panggung yang berada di Jepang. Wah, rasanya seperti mimpi. Tapi aku tahu ini semua baru permulaan. Perjuanganku masih panjang. Aku tidak sendiri. Semangat dan dukungan mama papa dan semua orang yang percaya padaku akan selalu menjadi kekuatan terbesar dalam langkahku. Aku akan terus bernyanyi, terus belajar, dan terus berjuang. Sampai suatu hari nanti, aku bisa berdiri di panggung impianku sambil berkata, ini dia, mimpi yang berhasil aku raih.